Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah kasus korupsi di Indonesia. Nama saya Eza Ramadhani dengan NIM 43120012027. Saya di sini sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adli Yoga dengan NIM 43120010055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putrayu Rahmawati dengan NIM 43120010112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Hidayat dengan NIM 43120010237. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Anabawi dengan NIM 431200104. Presentasi pertama akan dibacakan oleh Anis Hidayat. Silakan Anis Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Corruption dari kata kerja korumpiar yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang artinya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak, jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi. Korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Tergantung dari negaranya dan wilayah hukumnya. Ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat, namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi adalah konsentrasi kekuasaan di pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung pada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. 2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. 3. Kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Keempat, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Kelima, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan atau teman lama. Lemahnya ketertiban hukum, lemahnya proteksi hukum, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa, dan gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Seperti kutipan yang dikatakan oleh Najwa Shihab, di negeri yang penuh muslihat, korupsi seolah jadi perkara lumrah. Perburuan menjadi paling kaya menjadi hobi para abdi negara. Contoh kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka. Selain Edi, ada 6 orang tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini. Mereka adalah Syafri sebagai stafsus Menteri KKP,
Andreo Pribadi, Nisanta sebagai staf sus Menteri KKP, Siswadi sebagai pengurus PT Aero Citra Cargo atau PT ACK, Ainul Fakih sebagai staf istri Menteri KKP, Amiril Mukminin, dan Suharjito sebagai Direktur PT Dua Putra Perkasa atau PT DPP. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHP dilanjutkan dengan gelar perkara. KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomalango dalam konferensi pers Rabu tanggal 26 bulan 11 2020. Kasus korupsi Edi Prabowo. Dalam kasus ini, Edi Prabowo sebagai Menteri Perikanan Kelautan diduga menyelundupkan benih-benih lobster untuk kepentingan orang-orang yang ada dalam kasus ini. Sebagaimana diketahui, tim KPK mencokok Edi Prabowo usai ia pulang dari Amerika Serikat. Edi ditengarai terlibat dalam transaksi suap terkait ekspor benur. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT ini. Belum diketahui kapan KPK akan menggelar konferensi pers terkait OTT ini. Ternyata selain menangkap Edi, tim Satgas KPK juga meringkus keluarga Edi beserta pegawai KKP lainnya dalam gelaran operasi tangkap tangan atau OTT tersebut. Edi Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sekitar jam 1.23 waktu Indonesia Barat dini hari. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga menerima penyerahan 13 unit sepeda berbagai merek diduga terkait kasus suap yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan kawan-kawannya. Hari ini tim penyidik KPK menerima penyerahan sepeda sebanyak 13 unit berbagai merek dari pihak yang mewakili tersangka SAF atau Safri. Ucap PLT juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta Jumat tanggal 19 bulan 3 2021. Selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh Adli Yoga. Silakan Saudara Adli Yoga. KPK menduga pembelian sepeda tersebut dilakukan oleh Safri dari uang yang dikumpulkan para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP tahun 2020. Selanjutnya terhadap 13 sepeda itu akan dianalisa untuk segera disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara. Sekarang Edi Prabowo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah kecelakaan. Saya akan bertanggung jawab dunia akhirat, ucap Edi Prabowo saat diwawancara. Aksi tersebut hanya berselang hampir 12 jam setelah KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka. Saya juga minta maaf kepada keluarga besar partai saya, Gerindra, dan saya akan mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Umum partai. Saya juga akan minta untuk tidak lagi jadi menteri, dan saya kira prosesnya sudah berlangsung. Saya akan hadapi ini dengan jiwa besar, kata Edi sambil berjalan keluar gedung KPK untuk ditahan di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Kritik dan saran tentang korupsi yang ada di Indonesia. Kritik, korupsi adalah masalah serius yang harus ditangani dengan serius. Karena jika tidak ditangani dengan serius, bisa membuat ekonomi negara berantakan dan membuat masyarakat menderita. Untuk kedepannya masalah korupsi bisa segera hilang di Indonesia. Selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh Putri Ayu. Silakan Saudara Putri Ayu. Saran, kejujuran sangat susah dilakukan, padahal jujur itu keren. Di Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi Indonesia kekurangan orang jujur. Seharusnya pemerintah lebih memperketat lagi kasus korupsi dan lebih ditegakkan lagi hukum yang berlaku. Hukum di Indonesia jangan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Di dalam Pancasila juga sudah dijelaskan dalam sila kelima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi sila tersebut tidak berjalan
dengan semestinya. Saya berharap kasus korupsi di Indonesia segera hilang. Sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wibali Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.